podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 22 Januari 2024. Bersama saya, Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi. Pastinya menilik debat soal lingkungan Capres Pemilu 2024. Itu bakal kita obrolin pagi ini. Kemarin malam 21 Januari 2024, debat keempat Pilpres 2024 digelar. Ketiga cawapres dihadapkan tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dan di episode kali ini Lea nggak mau kalah nih bahas persoalan lingkungan juga. Nah, persoalan lingkungan yang paling mendasar dan nggak boleh dilupakan adalah soal gaya hidup masyarakatnya. Udah go green belum nih? Kan perubahan dan perbaikan lingkungan harus dilakukan di segala lini masa, nggak terkecuali masyarakatnya. Ngomongin gaya hidup, salah satu yang pro lingkungan itu ada green living atau sustainable living. Jadi nih, mendorong gaya hidup berkelanjutan seperti meninggalkan pola hidup boros terkait sumber daya air, energi, dan pangan. Pola hidup ini dilatari pola hidup boros mampu meningkatkan emisi gas rumah kaca dan berdampak pada perubahan iklim. Lantas gimana nih supaya gaya hidup yang berkelanjutan itu diterapkan di kalangan masyarakat? Perlu dorongan seperti apa sih dari para pemimpin? Kita bahas setelah komen netizen plus 62. Pertama dari akun @alxx. Desa Teluk Awur, Jepara bersih hijau. Relawan Prabowo Gibran lakukan penanaman pohon untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. @kunxx. Ganjar Mahfud tidak hanya menjadi capres dan cawapres, tapi juga pelopor dalam memilih fashion yang memiliki dampak positif bagi lingkungan. Ganjar Pranowo terbukti mensejahterakan. @kxx. Anies dan Caimin membayangkan Indonesia yang makmur, setiap warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana ekologis. @buxx. Semoga para capres-cawapres, calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif dari pusat sampai daerah memiliki perhatian serius pada masalah sampah dan keselamatan lingkungan. @igoxx. Indonesia perkara ngumpulin sampah koran abis sholat aja kagak bisa. Segala mau green living, healthy environment. @arsxx. Agak sedih lihat masalah sampah plastik sampai hari ini. Bisa kita bantu dengan kurangi penggunaan plastik. Solusinya pakai galon isi ulang aja. Dan yang terakhir dari akun @choyaxx. Jangankan yang online, saya aktif kampanye kurangi kantong plastik dan styrofoam aja dianggap aneh bagi lingkungan sekitarku. Sekarang sampah plastik numpuk di kali irigasi, baru warga gagap untuk bersihkan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Untuk melihat komitmen dan prioritas ketiga peserta pemilu 2024 terkait pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa, kita recall kembali pernyataan pembuka mereka saat debat kemarin. Yang pertama, kita mulai dari Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar.
Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Berikutnya ke Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan.
5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan, karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, Cawapres Mahfud MD. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangtu, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dad ladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya: komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni
bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1. Pemanfaatan, 2. Pemerataan, 3. Partisipasi masyarakat, dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan 4 tolak ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian jurnalis yang bekerja di jalur Gaza dikabarkan lebih tinggi ketimbang jumlah kematian jurnalis di dunia selama 2 tahun. Berdasarkan laporan Middle East Monitor, jumlah jurnalis yang meninggal di jalur Gaza mencapai 119 orang. Sedangkan kematian jurnalis di dunia pada 2021 hingga 2022 tercatat 109 jiwa. Catatan kematian ini terhitung sejak serangan Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Meski November lalu sempat gencatan senjata, hingga kini kesepakatan damai belum terjadi. Pertama kalinya, salah satu negara di Arab, yaitu Uni Emirat Arab, membuka pabrik alkohol. Pabrik bir bernama Craft by Side Hustle dibuka di Mall Galleria Al Mariyah Island di Abu Dhabi. Salah satu pendiri Side Hustle, Chad Maghihi, mengonfirmasi cabang mereka di UAE. Pembukaan pabrik alkohol itu menyusul perubahan perundang-undangan yang diterapkan di Abu Dhabi pada 2021, di mana pemegang lisensi alkohol dapat memfermentasikan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Penyanyi solo asal Korea Selatan IU mengganti judul lagunya yang semula Love Win menjadi Love Win All. Edom Entertainment selaku agensi mengatakan perubahan judul lagu IU dilatari banyaknya masukan dan kekhawatiran yang disampaikan banyak pihak. MV Love Win All dibintangi IU dan V BTS. MV-nya bakal menceritakan perjuangan IU dan V bertahan serta mengandalkan satu sama lain. Dikabarkan, MV Love Win All bakal seperti film pendek dan disutradarai Tae-hwa, sutradara dari film Concrete Utopia. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, ngomongin soal debat dan lingkungan, gimana sih perspektif ketiga pasang capres-cawapres soal lingkungan? Kita dengarkan penuturan PJS Kadif Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, Rere Kristanto. Kalau berkaca dari visi misi, masing-masing calon memang punya fokus masing-masing ya terhadap pendekatan lingkungan yang akan mereka pilih sebagai bagian dari program yang mereka janjikan. Jadi masing-masingnya ada gitu. Meskipun tidak semuanya kompleks itu, ada beberapa yang sangat singkat gitu, masing-masing ada. Tapi kami sih masih melihat bahwa pendekatan lingkungannya belum komprehensif, karena salah satu hal yang akan menentukan bagaimana arah kebijakan lingkungan maupun penanganan dampak lingkungan itu justru akan terlihat dari pendekatan ekonomi apa yang hendak dibangun oleh mereka. Dan kami masih melihat bahwa pendekatan ekstraktif atau penggunaan sumber daya alam secara besar juga masih muncul di dalam pendekatan ekonomi. Jadi ada ketika membaca yang pendekatan ekonomi masih mendorong penggunaan sumber daya alam, di dalam beberapa pernyataan misalnya masih mendorong penggunaan energi fosil, nah itu menjadi indikator bahwa beberapa pasangan calon masih sangat lemah di dalam urusan visi terhadap lingkungan hidupnya. Satu, kalau bagi Walhi, pendekatan ekonomi yang seharusnya dipakai tidak lagi ekstraktif tapi regeneratif. Regeneratif itu artinya bahwa sebetulnya alam itu punya kemampuan untuk menahan beban pembangunan, atau bisa kita sebut sebagai daya tampung begitu ya. Daya tampung lingkungan dalam menghadapi beban pembangunan. Tapi daya tampung itu nggak boleh terlewati gitu. Sama kayak tubuh kita, itu kalau sakitnya nggak terlalu parah, itu dia masih bisa menyembuhkan diri sendiri lah dengan beristirahat gitu. Begitu juga dengan alam. Kalau batas daya tampungnya itu tidak terlampaui, dia sebetulnya bisa memperbaiki kerusakan yang ada gitu. Misalnya polusi, pencemaran, kalau dia tidak melebihi hutan yang ada atau tanaman yang ada di sekitarnya, dia bisa menyerap.
polusinya. Tapi kalau hutannya sendiri udah hancur, rusak, polusinya melampaui daya tampungnya, tentu kemudian makhluk hidup yang ada di sekitarnya kemudian harus menghisap racunnya itu. Begitu juga dengan pencemaran yang lain, pencemaran air, pencemaran tanah, dan sebagainya. Termasuk juga emisi gas rumah kaca gitu. Nah, kemampuan penyerapan karbon itu kalau kemudian hilang, wilayah-wilayah penting untuk penyerapan karbon atau karbon sink, kayak kawasan hutan, kawasan gambut, mangrove, dan sebagainya, ya tentu saja kemudian kita mengalami kerusakan. Ya di dalam masa kampanye semua bisa dikerjakan, ada yang suka lari, ada yang suka bersepeda, ada yang mendorong penggunaan transportasi publik begitu ya, masing-masingnya menunjukkan secara image gitu bahwa mereka punya gaya hidup berkelanjutan atau green living begitu. Tapi problemnya sekali lagi, dan ini juga akan berlaku gitu kepada setiap orang, bahwa tindakan individu seseorang itu hanya bisa dilakukan kalau ada dukungan politis yang menguatkan perubahan itu. Misalnya orang berubah untuk tidak lagi pakai kendaraan pribadi, lebih pakai kendaraan publik yang lebih ramah lingkungan, yang lebih mengurangi emisi. Tapi kalau dukungan politisnya terhadap perbaikan transportasi publiknya tidak ada, tentu saja tanggung jawab pribadinya kemudian tidak bisa dijalankan. Nah, kalau ngomongin lingkungan, nggak lengkap nih kalau nggak singgung soal gaya hidup masyarakat. Kira-kira udah nerapin green living atau sustainable living belum ya? Apa PR pemimpin ke depan untuk mendorong sustainable living ini? Kita obrolin bareng manajer perencanaan tata ruang dan infrastruktur Friends of the Earth Indonesia sekaligus pengurus Walhi Dwi Sawung. Mas, aku mau tanya terkait dengan ini Mas, sustainable living gitu ya Mas. Ini kan kalau kita tahu nanti salah satu tema debatnya kan soal lingkungan hidup gitu ya. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal lingkungan kehidupan sehari-hari di masyarakat ini gimana sih Mas? Apakah masyarakat ini sudah mulai atau bisa menerapkan green living atau sustainable living gitu Mas? Udah banyak sih sekarang ya, terutama yang generasi muda ya, balik lagi ke sustainable living gitu atau biasanya low carbon living gitu. Banyak banget gitu ya, dari mulai hari yang gampang gitu, nggak pakai plastik, terus nggak pakai sedotan, kemudian juga nggak punya barang-barang yang berlebihan begitu, udah mulai banyak juga, dan mulai berkomunitas dan ada banyak yang menyediakan, misalnya orang menyediakan layanan untuk orang-orang yang begitu. Tapi kalau misalnya kita mau menerapkan sustainable living itu artinya kita tuh harus hidup seperti apa sih Mas? Apakah memang harus mengurangi sampah atau seperti apa? Sebenarnya yang pertama kan mengurangi konsumsinya sih ya. Terutama mengurangi konsumsinya, dia tidak berkonsumsi berlebihan, itu yang utamanya sebenarnya awalnya di situ dulu gitu ya. Sadar bahwa gimana caranya kita mengurangi konsumsi itu. Baru yang lain-lainnya sebenarnya mengikuti dengan kebutuhannya. Oke, Mas, tapi kalau melihat pengelolaan sampah sendiri di Indonesia seperti apa sih Mas? Kan kalau kita ngelihat kayak sampah-sampah aja tuh, meskipun misalnya ada orang yang sudah memisahkan sampah jenis A, B, C, D, tapi kan diambil atau dikumpulkannya digabung lagi gitu ya, itu gimana Mas? Ya memang sebagian besar di Indonesia masih begitu ya, masih sistem layanannya masih kumpulin, diangkut, terus dibuang gitu ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang di awal ya, awalnya kan memang kita kayak 3R itu ada itunya ya, reduce dulu gitu, mengurangi dulu. Baru menggunakan ulang gitu, jadi menggunakan barangnya sepanjang mungkin, baru yang terakhir baru bisa recycle, baru paling terakhir sekali baru dibuang gitu ya. Jadi memang berurutan. Nah, yang bagian buang itulah memang yang memang harus ini ya, sistemnya terintegrasi juga. Dan dari awal sebenarnya harusnya gitu ya, dari awal ketika produknya belum ada gitu ya, sudah dirancangnya nanti kalau disposalnya atau dibuangnya kemana gitu ya. Jadi dan disediakan layanannya begitu. Di secara undang-undang sebenarnya udah memerintahkan itu ya, di produknya itu harus bisa berulang ataupun diolah dengan lebih ramah lingkungan gitu. Cuma ya masalahnya harusnya mandatnya ada kewajiban kepada produsen untuk melakukan itu, tapi sampai sekarang belum terlaksana gitu. Oke, Mas, sebenarnya seberapa penting sih masalah lingkungan ini harusnya jadi concern dari calon pemimpin bangsa kita gitu?
harusnya termasuk prioritas ya, bahkan harusnya ini debatnya bukan debat cawapres ya, harusnya debat capres gitu. Karena kan yang seperti kita tahu, terutama kita sekarang mendekati ke arah bencana iklim ya. Tanya tahun lalu itu suhunya tertinggi ya, rata-rata suhu tahunannya tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita nggak melakukan apapun, kita akan mengalami bencana iklim dalam beberapa waktu tahun ke depan. Dan ada batas suhu yang 1,5 derajat akan terlampaui, nggak lama lagi akan terlampaui begitu, dan kita akan mengalami bencana iklim jadinya begitu. Dan sebenarnya sekarang udah kerasa sih sebenarnya kalau kita merasakan pergeseran musim gitu ya, kemudian cuaca ekstrim itu sebenarnya bagian dari perubahan iklim itu sendiri. Mas, sebenarnya seberapa penting sih merubah gaya hidup di masyarakat, dan kenapa gaya hidup green living ini mesti diterapkan gitu? Ya tadi seperti yang saya bilang ya, ketika si perubahan iklim itu salah satunya kan ada akibat dari konsumsi kita gitu ya, yang nggak mampu ditampung oleh bumi. Nah mau nggak mau kita harus berubah gaya hidup kita supaya tidak menghabiskan sumber daya dan mengambil sumber daya berlebihan begitu ya. Dan itu harus mau nggak mau kita lakukan, dan itu harus secara bersama-sama ya, nggak bisa sebenarnya cuma 1 orang 2 orang gitu ya, tapi secara kolektif, secara massal gitu ya, kita melakukan tindakan gaya hidup yang lebih rendah karbon begitu. Mas, mungkin terakhir soal lingkungan gitu ya, PR-nya apa aja sih yang mesti dibenahi, dan mungkin untuk calon 3 pemimpin ini apa gitu Mas? Kalau PR besar ya, soal pencemaran, itu besar banget gitu ya. Kemudian soal ya, iklim dan turunannya ya, termasuk ke soal energi, gimana kita melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kemudian yang pencemaran masih banyak banget. Kemudian soal limbah dan sampah itu jadi persoalan besar juga di Indonesia yang sampai sekarang tidak terpecahkan gitu. Kemudian persoalan air sebenarnya, bagian dari krisis iklim ada krisis air, dan itu ancaman besar juga untuk Indonesia, apalagi di pulau-pulau kecil itu ancamannya sangat besar, dan di daerah yang populasinya sangat padat itu ancaman krisis airnya besar banget. Kemudian yang terakhir ini berakibat juga sebenarnya ke pangan sebenarnya, si krisis lingkungannya akan mengakibatkan kelangkaan pangan gitu. Terima kasih, itu tadi Manajer Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur Friends of the Earth Indonesia, sekaligus pengurus Walhi Dwi Sawung. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Surabaya. Polisi membekuk seorang bapak, kakak, dan 2 paman dari korban kekerasan seksual di Tegalsari, Surabaya. Sebelumnya, seorang siswi SMP berusia 12 tahun menjadi korban kekerasan seksual dari bapak, kakak, dan 2 paman. Diketahui sang korban ditinggalkan bersama keempat pelaku saat bibi korban menemani ibunya memeriksakan kondisi stroke ringan ke rumah sakit. Namun selama ditinggalkan, korban mengalami kekerasan seksual. Dikabarkan kondisi korban masih trauma dan ketakutan saat melihat pelaku. Kasus ini terbongkar setelah korban mengadukan kasus kekerasan seksual pada ibunya yang pulang dari rumah sakit. Tak lama berselang, keluarga memutuskan melaporkan pelaku ke kepolisian. Selanjutnya menuju Kalimantan Tengah. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di 1 kota dan 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BNPB, banjir melanda Kota Palangkaraya, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kota Waringin, dan Kabupaten Kapuas. Akibatnya, berbagai fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ribuan rumah warga, rumah ibadah, kantor desa, dan pasar tradisional terendam banjir. TNI, Polri, dan organisasi masyarakat setempat pun bahu-membahu menangani banjir ini. Namun, potensi resiko banjir sedang hingga tinggi masih ada di Kalimantan Tengah. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan. Terakhir, mampir Jayapura, Papua. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Jayapura mengencarkan pelayanan program Gemar Membaca. Program ini dianggap penting untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Jayapura. Dinas dikatakan menambah kunjungan mobil perpustakaan keliling. Mulanya hanya 10 kunjungan per bulan, jadi 15 kali kunjungan ke kampung-kampung per bulannya. Kini, program Gemar Membaca sudah berjalan 5 tahun. Program ini diharap mampu mendorong gerakan literasi, baca, dan tulis anak-anak usia dini. Perpustakaan keliling juga dianggap mempermudah anak-anak SD dan SMP mendapatkan bahan bacaan dan belajar. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.